Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Marnelia. Pada video kali ini Marnelia akan membahas tentang menilai gurindam ciptaan teman. Nah, pada video sebelumnya Marnelia juga sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri dan jenis-jenis dari gurindam serta menciptakan gurindam itu. Nah, pada kali ini Marnelia akan menilai gurindam ciptaan teman, yaitu ciptaan Putri Utami dengan tema cinta dan kasih sayang. Untuk lebih jelasnya, simak terus ya videonya. Nah, karena pada video sebelumnya Marnelia juga sudah membahas tentang gurindam, yaitu mengenai pengertian, ciri-ciri, dan jenis gurindam atau bentuk gurindam. Pada video kali ini Marnelia akan mengulang kembali untuk mengingat apa itu bentuk gurindam. Nah, bentuk gurindam terbagi menjadi dua, yaitu gurindam berangkai dan gurindam berkait. Gurindam berangkai mempunyai kata yang sama di setiap baris bait pertama. Ciri khas gurindam ini adalah tutur yang sama pada baris pertama di setiap baitnya. Kemudian yang kedua, gurindam berkait adalah gurindam yang berkaitan dengan bait selanjutnya. Nah, pada gurindam ciptaan Putri Utami ini adalah bentuk gurindam berangkai. Sebelum menilai gurindam ciptaan Putri Utami, Marnelia akan membacakan gurindamnya terlebih dahulu. Jangan pula mencintai dengan hawa nafsu, sudah pasti melebur raga dan kalbu. Kadang cinta bisa sempurna apabila ada ikatan yang sah pula. Jangan sungkan menyatakan perasaan, nanti bisa ditikung teman. Jangan mencintai hanya karena kecantikan, sudah pasti akan tertelan oleh zaman. Jangan mengagumi karena pangkat, karena tidak dibawa di akhirat. Janganlah seorang pria menyakiti wanita, sudah pasti dia melukai hati ibunya. Jangan menyeberang ke laut dangkal, apabila cintamu tidak diimbangi dengan akal. Jangan mencintai karena jodohan, apabila itu tidak bisa menjadi pilihan. Jangan memberi cinta palsu kepadaku, karena itu bisa membuat rapuhnya hatiku. Jangan mencuri hatinya apabila engkau tetap menyakitinya. Nah, itulah tadi gurindam ciptaan Putri Utami. Nah, selanjutnya Marnelia akan menilai dari setiap gurindam, dari mulai gurindam pertama hingga gurindam yang terakhir. Nah, dapat kita lihat dari setiap bait gurindam ciptaan Putri Utami ini, menurut saya pilihan kata atau pilihan diksinya sudah cukup baik dan mudah dimengerti dengan gaya bahasa sederhana, sehingga semua kalangan dapat langsung mengerti maksud dan tujuan dari gurindam ini. Tetapi antara sampiran dan isi, jumlah diksi atau jumlah katanya itu kurang seimbang, sehingga ketika mengucapkan atau melantunkan gurindam ini agak sedikit kesulitan dalam mengatur nadanya, karena gurindam ini sama halnya dengan pantun, antara sampiran dan isi itu hendaklah sama. Misalnya sampiran itu terdiri dari 4 diksi atau 4 kata, maka isinya hendaklah juga 4 kata, sehingga menciptakan alunan bunyi atau dalam pengucapan itu dapat dengan mudah. Selanjutnya, rima akhiran pada gurindam ini sangat bagus karena setiap gurindam pertama hingga terakhir ini, setiap baitnya memiliki rima yang sama. Selanjutnya, makna dan tujuan dari gurindam ini yaitu tentang cinta dan kasih sayang. Dapat terlihat dari bait kedua, yaitu kadang cinta bisa sempurna apabila ada ikatan yang sah pula. Maksudnya apabila kita mencintai seseorang itu, maka cinta yang sesungguhnya adalah hubungan yang sah. Hubungan yang sah di sini maksudnya adalah hubungan pernikahan. Selanjutnya pada bait jangan mengagumi karena pangkat, karena tidak dibawa di hari akhirat. Maksudnya ketika kita menyukai atau mencintai seseorang bukan karena alasan tertentu, apalagi karena jabatan, harta,
Dan apapun yang kita dapatkan di dunia ini tidak akan dapat menolong kita di akhirat, dan hanya dapat menolong kita itu adalah pahala dan amalan kita. Selanjutnya itu pada bait jangan mencintai karena jodohan apabila itu tidak bisa menjadi pilihan. Nah, maksud dari bait ini adalah ketika zaman sekarang bukanlah zaman dulu atau zaman Siti Nurbaya yang masih dengan sistem perjodohan, apalagi dengan sistem perjodohan secara terpaksa. Seperti Siti Nurbaya yang merelakan hidup seumur hidupnya menikah dengan paksaan oleh ayahnya untuk melunasi hutang-hutang ayahnya. Pada zaman sekarang ini, jangan sampai terjadi hal seperti itu, apalagi sampai menyiksa diri. Bahkan ada beberapa kasus yang mengalami perjodohan hingga akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, selanjutnya yaitu keterkaitan atau hubungan antara sampiran dan isi. Pada gurindam ciptaan Putri Utami ini, menurut Marnelia, sedikit kurang adanya keterkaitan atau hubungan antara sampiran dan isi. Contohnya itu pada bait jangan menyeberang ke laut dangkal apabila cintamu tidak diimbangi dengan akal. Ya mungkin di sini rima akhirannya sama dengan al, kata dangkal dan akal, tetapi tidak memiliki keterkaitan atau hubungan antara sampiran dan isi. Tidak ada hubungan antara menyeberang ke laut dangkal dengan cintamu tidak diimbangi dengan akal. Mungkin sebaiknya antara sampiran dan isi ini mempunyai keterkaitan sehingga makna atau arti yang ditimbulkan dari gurindam, yang diciptakan dari gurindam ini lebih bermakna. Nah, jadi kesimpulan penilaian gurindam Putri Utami ini menurut Marnelia sudah cukup bagus, tetapi dengan catatan-catatan yang sudah Marnelia nilai terkait dengan hubungan sampiran dan isi, serta jumlah kata atau jumlah diksi yang digunakan antara sampiran dan isi itu hendaklah sama, sehingga pengucapannya dapat dengan mudah. Nah, demikianlah video pembahasan tentang menilai gurindam ciptaan teman, yaitu gurindam ciptaan Putri Utami dengan tema cinta dan kasih sayang. Sebelumnya, Marnelia mengucapkan permohonan maaf jika dalam penilaian ini terdapat kekeliruan atau kesalahan dari Marnelia selaku penilai gurindam ini. Dan Marnelia juga mengucapkan terima kasih banyak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.